Hai, good morning, selamat pagi. Please, di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang waktu aku ngurus K1 visa sebelum datang ke Amerika. Jadi sebenarnya aku tuh ada bikin blog juga, karena lebih gampang untuk ngejelasin hal kayak gini itu di blog. Tuhan. Oke, dilanjut lagi ya. Nah, di blog aku ini aku akan ngejelasin mengenai persyaratan, terus habis itu cara ngurusnya gimana, pokoknya secara detail banget, sampai aku bisa dapat jadwal untuk interview di US Embassy di Jakarta. Nah, guys, so langsung aja kita cek videonya ya. Just kita masuk aja ke topik utamanya. Di video kali ini aku akan ngejelasin mengenai syarat dan ketentuan sewaktu aku ngurus K1 visa. Kebetulan aku ada blog khusus juga yang aku peruntukkan untuk menjelaskan hal-hal yang detail, yang kadang-kadang nggak susah ya kalau kita mau jelasin di video. Karena aku juga harus kayak nutupin, kayak nge-edit beberapa kayak nomor password numberku, nomor visaku, case number, nomor email, segala macam ya, untuk menjaga privacy. Oke, sebelumnya aku mau jelasin, aku sewaktu ngurus K1 visa ini, aku menggunakan uh, agent namanya Rapid Visa. Rapid Visa ini bukan pengacara ya, jadi mereka cuma agent yang ngebantu untuk assist kalian dalam mengurus dokumen apa aja yang diperlukan. Dan untuk harganya sendiri sih, nah sewaktu aku ngurus itu di 2018, di bulan September kalau nggak salah itu ya pertama kali kita ngurus itu premium fee-nya itu $100. Jadi kalau dirupiahkan waktu itu sekitar 1.200.000 mungkin ya, atau 1.400.000. Terus ada UCS fee-nya. Jadi UCS fee ini adalah biaya waktu ngajuin petisi. Terus apa lagi ya? Terus waktu itu kita sampai ini aja nih, yang harus kalian lihat sampai di sini aja. Jadi kita ngabisin sekitar $100 itu untuk biayanya Rapid Visa, terus $535 itu untuk biaya USCIS-nya. US. Oke, balik lagi. Nah, ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat di situ. Ini visanya aku udah dapat. Jadi visanya itu aku dapat di bulan Juni tahun 2019. Dan pertama kali banget yang harus kalian lakukan adalah mengajukan petisi. Petisi itu apa sih? Jadi petisi itu adalah permohonan dari si bulenya. Jadi bulemu yang harus mengajukan petisi ke USCIS untuk pembuatan K1 visa ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, aku ada kayak nyantumin screenshotan dari travelstate.gov, gimana sih langkah-langkahnya, apa aja yang diperlukan. Sebenarnya ngurus K1 visa sendiri gampang ya. Cumannya karena kita takutnya kurang detail atau ada yang salah karena kita waktu itu pertama kali dan masih buta banget. Jadinya kita memutuskan untuk pakai jasanya agen Rapid Visa. Oke, jadi kalau misalnya overall gitu ya secara keseluruhan, pertama itu ngajuin petisi dulu. Setelah petisi di-approve, akan diproses sama NVC, National Visa Center. Nah, sewaktu itu kita submit petisinya itu kan pakai pakai agent Rapid Visa. Kita udah ngisi kayak form-formnya tuh banyak banget yang berisi detail kayak aku bekerjanya di mana, nama lengkap, orang tua, alamat orang tua, terus habis itu dari sisi suamiku, nama lengkap, alamat, terus taruh bernapas dulu. Terus habis itu gajinya dia berapa, pembayaran pajaknya segala macam. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah saat mengajukan visa itu kemampuan si bule untuk menanggungmu saat kamu pindah ke sini. Jadi ada range penghasilan per tahun yang harus dipenuhi agar petisimu itu diterima. Oke. Terus suamiku itu submit petisinya itu di tanggal 10 bulan 12 tahun 2018. Setelah berselang beberapa bulan, kita nunggu. Jadi sekitar bulan April 2019 itu aku dapat email dari NVC, ini bisa kalian lihat, yang menjelaskan bahwa USCIS sudah menerima petisi dari suamiku. Dan mereka mengirimkan email yang menginformasikan bahwa proses selanjutnya bisa dilakukan. Ini bisa kalian lihat. Oke. Setelah itu, setelah bulan April berlalu, akhirnya di bulan Mei, tanggal 12 Mei, suamiku dapat email dari US Embassy Jakarta yang menjelaskan, nih,
langkah-langkah apa aja yang aku harus persiapkan dari sisi aku. Jadi pada saat pengajuan petisi itu emang semua harus diselesaikan dari sisi lakimu, dari si bulenya. Dan setelah mendapat email dari US Embassy Jakarta, baru dari sisi kamulah yang harus dipersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, persyaratannya sih gampang banget. Ya, aku gedein lagi. Paspor kalian harus valid atau masih berlaku 8 bulan sebelum expire. Terus habis itu mengisi DS-160. Biasanya saat kita menerima email tersebut, ini ada yang kalau underline kayak ada di garis bawahi warna biru ini artinya bisa kalian klik dan itu akan kalian langsung ke direct ke linknya untuk ngisi DS-160. Ngisi DS-160 ini sebaiknya pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru gitu ya, karena kalian harus ngisi sedetail mungkin. Terus birth certificate ini penting banget untuk ditranslate. Jadi kalian harus mencari penerjemah tersumpah, nggak bisa nge-translate sendiri. Dan pokoknya kalau misalnya birth certificate kalian udah yang versi terbaru ya, yang di bahasa, saranku sebaiknya sih tetap ditranslate aja. Karena kadang-kadang untuk backup gitu, kadang-kadang USCIS itu kadang-kadang mintanya nggak jelas gitu. Nah, tiba-tiba aja ada yang salah, ada yang kurang, jadinya lebih baik ditranslate aja. Terus misalnya kalian pernah berubah nama gitu ya, dari Joko jadi Jenny gitu, harus ada dilampirkan juga. Terus jika sudah pernah menikah, jangan lupa dicantumkan sertifikat cerainya. Eh, terus habis itu police certificate. Nah, police certificate ini sering banget aku ditanya sama orang-orang, wajib nggak sih? Itu nggak wajib karena yang wajib untuk melampirkan police certificate ini adalah hanya orang-orang yang pernah tinggal di luar negeri selama lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya kamu pernah tinggal di Australia gitu ya, atau di Timur Leste. Timur Leste itu sudah luar negeri ya. Itu lebih dari 6 bulan gitu misalnya. Lagi pelayanan kah, lagi sekolah kah, itu baru kamu harus minta police certificate dari negara yang tempat kalian tinggalin tersebut. Terus habis itu, eh tuh, tuh, tuh. Nah, di item nomor 8 nih, kalian bisa baca Affidavit of Support, form I-134. Kalian klik aja ini linknya, itu nanti bakalan keluar formnya itu kayak apa. Terus habis itu paling penting, most recent IRS tax, pajak. Terus habis itu bank statement of proof of asset, letter of employment or job offer. Nah, banyak juga yang tanya sama aku, letter of employment ini apa sih? Jadi itu surat keterangan kerja dari perusahaan tempat lakimu, bulemu bekerja. Jadi itu gampang banget, tinggal minta aja di HR atau bikin sendiri, terus habis itu minta atasnya untuk tanda tangan dan approve, seperti itu. Terus untuk yang berikutnya fotograf jangan lupa ya harus menyesuaikan dengan ukuran yang mereka minta. Terus medical examination result. Nah, medical examination result ini, jadi sewaktu itu sebelum sambil aku nyiapin persyaratan-persyaratan ini, aku ada bikin appointment sama RS Premier Bintaro untuk nyiapin untuk minta jadwal MCU. Jadi paralel gitu. Nah, sambil kalian nyiapin form-formnya, kalian sambil bisa minta jadwal MCU ke rumah sakit yang kerjasama. Terus habis itu evidence of relationship. Evidence of relationship ini bukti-bukti kalian memang berhubungan, misalnya kayak foto-foto, terus habis itu pernah makan di restoran kah, terus habis itu email-emailan, terus habis itu WhatsAppan, itu di print out semua. Ya, jadi aku tuh setiap hari video callan segala macam gitu ya. Tuh aku print out benar-benar tuh kayak satu buku kayak gini. Oke, terus habis itu receipt of non-refundable. Jadi ini receipt ini adalah bukti pembayaran sebesar $265 ke Bank Siamay Niaga atau bank-bank lainnya kerjasama. Untuk tahu nomor rekeningnya, ini coba kalian lihat lagi ada yang klik biru ini, itu tinggal di situ aja, diklik, nanti akan muncul virtual account-nya. Jadi setiap kali kamu klik, virtual akunnya itu akan berbeda-beda setiap saat. Oke, dilanjut lagi ya. Nah, karena aku belum nikah, persyaratannya itu lebih gampang gitu ya. Jadi yang harus dipenuhi itu nggak terlalu banyak. Nah, waktu itu aku, iya iya. Jadi waktu itu aku ngisi cuman form DS-160, nyiapin paspor, terus akta lahir. Waktu itu aku pakai translatornya ini karena aku tinggalnya waktu itu di Jakarta. Terus habis itu surat keterangan kepolisian kayak aku bilang tadi nggak perlu kalau misalnya kamu nggak pernah tinggal di luar negeri lebih dari 6 bulan. Terus affidavit of support.
Bisa minta ke agen Rapid Pizzanya kalau misalkan pakai Rapid Pizza atau klik aja link yang tadi aku kasih. Terus rekening koran bank. Terus dokumen, pokoknya intinya dokumen penunjang ini adalah punya calon suami kita, si bulenya. Terus 2 lembar paspor, medical examination, aku waktu itu di RS Bintaro. Terus bukti-bukti hubungan, terus bukti pembayaran kewan visa nih. Kalian bisa lihat ya, waktu itu aku bayarnya seperti ini. Ini nomor virtualnya kayak aku bilang tadi, tinggal di-link aja di account di di emailnya tersebut. Itu kita akan langsung diarahkan ke site-nya yang akan kasih kita link. Terus nih, waktu itu rupiahnya berapa ya? Mungkin sekitar 14 ribuan, makanya jadinya 3.842 nih. Terus pastikan nomor virtual account-nya benar ya. Dan pastikan juga nama kalian benar. Terus jangan lupa naruh uh, nomor paspor kalian dengan nama lengkap. Habis itu setelah semua dokumennya ini comply, terus kalian udah jalanin MCU di RS yang ditunjuk, kalian langsung email aja ke jackivstate@state.gov untuk request schedule interview. Nah, bedanya kalau misalnya untuk kayak turis visa yang turis B1, B2 itu, kalian itu nge-request jadwalnya itu lewat websitenya. Tapi kalau untuk Kewan Visa, kalian harus nge-email untuk ngeminta jadwal sama mereka. Jadi, aku email kayak gini. Masih kita besarkan lagi. Nah, Dear, I have complete the medical examination, bla bla bla, di tanggal 23 Mei. Dan mereka akan kirimkan hasilnya itu langsung ke embassy, jadi nggak ke kalian. Terus habis itu si Jakvinya nge-email, balas email, minta dibawa semua dokumen yang udah mereka minta sebelumnya, 2 foto. Terus habis itu ini emailnya di print out. Nah, aku dikasih interview date-nya di sini ya, di Juni tanggal 11 2019 jam 12.30. Saranku sih setidaknya 30 menit sebelum jadwal interview itu kalian sudah harus ada di US Embassy-nya. Kenapa? Karena untuk prepare aja. Tapi jangan terlalu kecepatan juga karena kita itu kayak aku kemarin aku ditaruh di luar gitu ya di pinggir jalan disuruh nunggu. Jadi nggak boleh masuk sebelum eh, jam appointment kalian itu sebelum jam appointment kalian. Oke. Terus habis itu pada saat aku ngisi D160 aku juga memilih nanti kalau misalnya visanya udah jadi itu akan dikirimkan ke alamat kantorku gitu atau kalian bisa pick up gitu ngambil sendiri ke POB ke tempat yang udah disediakan. Jadi terserah kalian mau gimana yang gampangnya. Nah, sedangkan untuk interviewnya nanti aku akan jelasin di post selanjutnya. Oke guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!